Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Khairunisa, mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Kuningan dengan NIM 202206100027. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk dan PT PLN. Sebelum menganalisis laporan keuangannya, mari kita eee, mengenal terlebih dahulu apa itu PT Unilever Indonesia Tbk dan juga PT PLN. Yang pertama itu PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan barang konsumen atau consumer goods terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1933. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi berbagai sehari-hari, seperti perawatan tubuh, makanan dan minuman, serta kebersihan rumah tangga. Beberapa merek terkenal yang dimiliki Unilever Indonesia, di antaranya yaitu ada Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Vinso, Molto, Royco, Bango, Sariwangi, dan Walls. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Geraha Unilever, Green Office Park, Coupling 3, BSD City, Tangerang, Banten. Sejak tahun 1982, saham Unilever Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode UNVR dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding (TIV) yang merupakan bagian dari Unilever Global. Dengan jumlah karyawan sekitar 6.000 orang, perusahaan ini terus mengusung visi dan tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan melalui misi utamanya, yaitu menyediakan produk berkualitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup konsumennya setiap hari. Lalu ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa kelistrikan di Indonesia. Didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945, PLN memiliki peran strategis dengan memastikan ketersediaan dan pemerataan listrik di seluruh pelosok negeri. Kegiatan utama PLN mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada masyarakat dan industri. Sebagai perusahaan monopoli dalam distribusi listrik, PLN menjadi tulang punggung pembangunan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan energi yang andal dan terjangkau. Kantor pusat PLN berlokasi di Jalan Trunojoyo, Blok M I nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan utama pelanggan untuk solusi energi, PLN terus mendorong transformasi digital dan penggunaan energi baru terbarukan atau EBT demi mendukung energi berkelanjutan di Indonesia. Sebelum kita melakukan perhitungan atau menganalisis laporannya, berikut ada data keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang akan digunakan dalam menghitung eh, current ratio, lalu DER, ROA, dan juga ROE. Data ini berisi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang pertama ada aktiva lancar, di tahun 2020 yaitu sebesar 8.828.360. Lalu tahun 2021 7.642.208. Tahun 2022 7.567.768. Tahun 2023 6.191.839. Dan di tahun 2024 5.280.548. Lalu total aktiva di tahun 2020 20.534.632, tahun 2021 19.068.532,
Tahun 2022, 18.318.114. Tahun 2023, 16.664.086. Tahun 2024, 16.046.195. Lalu utang lancar 13.357.536 di tahun 2020, lalu di tahun 2021 12.445.152, tahun 2022 12.442.223, 2023 11.223.968, 2024 11.830.201. Lalu total utang tahun 2020 yaitu 15.597.264 sampai tahun 2024 yaitu 13.896.928. Lalu total ekuitas tahun 2020 4.937.368 sampai dengan tahun 2024 yaitu 2.149.267. Lalu untuk laba bersih tahun 2020 7.163.536 dan di tahun 2024 3.368.693. Nah, berikut ada juga mengenai data keuangan PT PLN dari 2020 sampai dengan 2024 seperti yang tertera di eh, PowerPoint di slide berikut ini. Nah, langsung saja kita beranjak ke analisis perbandingan. Yang pertama itu mengenai current ratio. Nah, current ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa likuid perusahaan atau seberapa mampu perusahaan melunasi utang jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Nah, untuk interpretasinya, jika hasilnya lebih dari satu, maka perusahaan memiliki aset lancar lebih besar dari kewajiban lancarnya, yang berarti kondisi keuangan jangka pendeknya sehat. Lalu jika hasilnya kurang dari satu, perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan current ratio PT Unilever dan juga PT PLN. Ini dihitung dengan menggunakan rumus yang di slide sebelumnya dan menggunakan data keuangan yang ada di slide sebelumnya juga. Nah, untuk hasilnya di tahun 2020 itu PT Unilever berada di angka 0,661, lalu PT PLN 0,650. Lalu di tahun 2021, PT Unilever di angka 0,614, lalu PT PLN di angka 0,586. Lalu di tahun 2022, PT Unilever sebesar 0,608 dan PT PLN sebesar 0,823. Di tahun 2023, PT Unilever sebesar 0,552 dan PT PLN 0,918. Dan di tahun 2024, PT Unilever sebesar 0,446 dan PT PLN sebesar 0,973. Analisis selanjutnya yaitu DER atau Debt to Equity Ratio. Nah, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, DER menunjukkan tingkat leverage atau ketergantungan perusahaan terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini penting untuk menilai risiko finansial dan struktur permodalan perusahaan. Nah, untuk interpretasinya, jika DER itu tinggi, misalnya lebih dari satu, menunjukkan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang dibandingkan ekuitas, yang bisa berarti lebih berisiko. Lalu untuk DER rendah, yaitu kurang dari satu, menunjukkan perusahaan lebih mengandalkan pendanaan dari modal sendiri, yang biasanya dianggap lebih stabil. Untuk rumusnya sendiri, yaitu DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Nah, untuk hasil perhitungannya, di tahun 2020, PT Unilever di angka 3,159, lalu PT PLN di angka 0,691. Di tahun 2021, PT Unilever sebesar 3,413, lalu PT PLN sebesar 0,643.
Di tahun 2022, PT Unilever sebesar 3,583 dan PT PLN sebesar 0,652. Lalu di tahun 2023, PT Unilever sebesar 3,926 dan PT PLN sebesar 0,645. Dan di tahun 2024, PT Unilever sebesar 6,466 dan PT PLN sebesar 0,670. Untuk analisis selanjutnya yaitu ROA. Return on Asset atau ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Untuk interpretasinya, ROA tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Lalu ROA rendah bisa mengindikasikan aset belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk hasil perhitungannya, di tahun 2020, PT Unilever sebesar 34,9%, lalu PT PLN sebesar 0,4%. Di tahun 2021, PT Unilever sebesar 30,2% dan PT PLN sebesar 0,8%. Lalu di tahun 2022, PT Unilever sebesar 29,3% dan PT PLN sebesar 0,9%. Di tahun 2023, PT Unilever sebesar 28,8% dan PT PLN sebesar 1,3%. Di tahun 2024, PT Unilever sebesar 21,0% dan PT PLN sebesar 1,0%. Untuk analisis selanjutnya yaitu mengenai ROE, Return on Equity adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap satuan ekuitas pemegang saham. ROE menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari investasinya di perusahaan. Interpretasinya yaitu ROE tinggi berarti perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dari modal yang ditanamkan pemegang saham. ROE yang terlalu tinggi perlu dianalisis lebih lanjut karena bisa juga berasal dari leverage atau utang yang tinggi. Untuk rumusnya sendiri yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk hasil perhitungannya, di tahun 2020, PT Unilever sebesar 145,1%, PT PLN sebesar 1,0%. Tahun 2021, PT Unilever sebesar 133,3% dan PT PLN sebesar 1,0%. Tahun 2022, PT Unilever 134,2%, PT PLN 1,0%. Tahun 2023, PT Unilever 142,0%, PT PLN 2,0%, dan di tahun 2024, PT Unilever sebesar 156,7% dan PT PLN sebesar 2,0%. Untuk selanjutnya yaitu analisis time series PT Unilever Indonesia Tbk dan PT PLN dari hasil rasio yang telah dihitung. Nah, yang pertama itu dari current ratio-nya, untuk PT Unilever mengalami penurunan dari 0,661 yaitu di tahun 2020 ke 0,446 di tahun 2024. Nah, ini tuh menandakan penurunan likuiditas dan potensi kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk PLN meningkat dari 0,650 tahun 2020 ke 0,973 di tahun 2024. Nah, ini menunjukkan peningkatan kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu untuk DER, PT Unilever naik tajam dari 3,159 di tahun 2020 ke 6,466 di tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan ketergantungan pada utang yang bisa meningkatkan risiko keuangan jangka panjang. Untuk PLN, relatif stabil sekitar 0,691 sampai 0,670. Ini menunjukkan struktur pendanaan yang cukup konservatif atau lebih banyak menggunakan ekuitas.
Lalu untuk ROA, PT Unilever turun dari 34,9% ke 21%. Ini menunjukkan penurunan efisiensi aset dalam menghasilkan keuntungan. Lalu untuk PT PLN meningkat dari 0,3% ke 1,0%. Meskipun masih kecil, efisiensi penggunaan aset PLN dalam menghasilkan laba ini membaik. Lalu untuk ROE, PT Unilever mengalami fluktuatif, tapi tetap tinggi yaitu di angka 145,1% ke 156,7%. Nah, ini menunjukkan Unilever memiliki tingkat pengembalian terhadap ekuitas yang sangat baik. Untuk PT PLN meningkat dari 0,6% ke 1,7%. Nah, ini sedikit peningkatan kemampuan menghasilkan laba dari modal pemilik. Selanjutnya ada analisis cross section. Nah, ini disajikan rata-rata rasio keuangan tahun 2020 sampai 2024. Untuk current ratio PT PLN itu 0,79 dan Unilever itu 0,58. Untuk DER-nya PT PLN 0,66 dan untuk Unilever 4,11. Untuk ROA, PT PLN 0,88% dan Unilever 28,8%. Lalu untuk ROE, PLN 1,49% dan Unilever 142%. Interpretasinya, untuk current ratio, PLN atau yaitu 0,79 memiliki likuiditas lebih tinggi dibandingkan Unilever yang 0,58. Meskipun keduanya di bawah angka ideal, yaitu 1,5 sampai 2,0. Lalu Unilever tampak lebih agresif dalam manajemen aset lancar versus kewajiban lancar. Lalu untuk DER, Unilever yaitu di angka 4,11 sangat tinggi dibandingkan dengan PLN yaitu 0,66. Nah, ini menandakan struktur modal Unilever jauh lebih bergantung pada utang. Lalu PLN memiliki struktur pemodalan yang lebih konservatif dan aman dari sisi solvabilitas. Lalu untuk ROA, Unilever yaitu di angka 28,8% jauh lebih efisien dalam menghasilkan laba dari total aset dibandingkan PLN, yaitu 0,88%. Nah, hal ini mencerminkan tingginya produktivitas di sektor FMCG dibandingkan sektor utilitas seperti listrik. Lalu untuk ROE, Unilever yaitu 142% lebih jauh dibanding PLN, yaitu 1,49%. Ini menunjukkan tingkat pengembalian terhadap ekuitas yang sangat tinggi. Tingginya ROE Unilever juga berkaitan erat dengan tingginya leverage atau DER yang digunakan. Nah, kesimpulannya, Unilever unggul dalam hal profitabilitas atau ROA dan ROE, namun memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi karena DER-nya sangat besar. Sedangkan PLN lebih stabil dan konservatif dalam struktur modal dengan tren peningkatan yang positif meskipun profitabilitasnya masih rendah. Analisis selanjutnya yaitu mengenai analisis kebangkrutan menggunakan rumus Z-score. Nah, Z-score sendiri adalah sebuah metode analisis keuangan yang digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Model ini dikembangkan oleh Edward E. Altman pada tahun 1968 dan menggabungkan beberapa rasio keuangan penting untuk menghasilkan satu skor komposit yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan 1,2 kali X1 ditambah 1,4 kali X2 tambah 3,3 kali X3 tambah 0,6 kali X4 tambah 1,0 kali X5. Nah, untuk variabel X1 sendiri, yaitu modal kerja dibagi total aset, yang dimana modal kerja ini dicari dengan mengurangi aset lancar, dikurangi dengan kewajiban lancar. Lalu X2 itu dari laba ditahan dibagi total aset, lalu X3 EBIT dibagi total aset, X4 nilai pasar ekuitas dibagi total liabilitas, dan X5 penjualan dibagi total aset. Nah, kita mengasumsikan nilai ekuitas pasarnya itu adalah nilai ekuitas perusahaan. Nah, untuk hasil Z-score-nya, untuk PT PLN
Z sama dengan 1,2 dikali minus 0,0029 ditambah 1,4 dikali 0,01 ditambah 3,3 dikali 0,0160 ditambah 0,6 dikali 1,4920 ditambah 1,0 dikali 0,1993. Lalu Z sama dengan minus 0,0035 ditambah 0,014 tambah 0,0528 ditambah 0,8952 ditambah 0,1993. Nah, hasilnya Z sama dengan 1,158. Lalu untuk PT Unilever Indonesia Tbk, Z sama dengan 1,2 dikali minus 0,4082 tambah 1,4 kali 0,2099 tambah 3,3 kali 0,2711 tambah 0,6 kali 0,1547 tambah 1,0 kali 2,1898. Lalu Z sama dengan minus 0,4898 ditambah 0,2939 ditambah 0,8946 ditambah 0,0928 tambah 2,1898. Hasilnya Z sama dengan 2,981. Nah, dari kategori Z-score-nya sendiri, jika Z-nya lebih dari 2,99, maka perusahaan tersebut sehat atau aman. Lalu jika Z-nya lebih dari 1,81 tetapi masih di bawah 2,99, itu berada di gray area atau waspada. Lalu jika Z-nya di bawah 1,81, maka perusahaan tersebut rawan bangkrut. Nah, dari hasil yang telah dihitung tadi, PT Unilever Indonesia yaitu sebesar 2,98 berada di gray area atau waspada. Lalu untuk PT PLN sebesar 1,16 yaitu kurang dari 1,81 artinya rawan bangkrut. Lalu berdasarkan hasil perhitungan, PT Unilever Indonesia memiliki nilai Z-score sebesar 2,98 yang berada di zona abu-abu atau gray area. Nah, ini berarti kondisi keuangannya masih cukup stabil, namun tetap ada tingkat risiko kebangkrutan yang moderat. Perusahaan perlu menjaga efisiensi dan struktur modal agar tidak masuk ke zona rawan. Meskipun belum termasuk aman secara penuh, Unilever menunjukkan kinerja yang relatif baik dan mendekati ambang sehat. Lalu untuk PT PLN memiliki nilai Z-score 1,16, yaitu berada di dalam kategori rawan bangkrut. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keuangan, PLN berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama terkait likuiditas efisiensi penggunaan aset atau struktur utangnya. Meskipun statusnya sebagai BUMN memberi perlindungan tersendiri, dari sisi analisis rasio, PLN perlu melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan dan operasionalnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama penjelasan yang telah saya lakukan. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.